Saudara sekalian yang terkasih, kita hidup di zaman ini, tapi kita masih punya undangan yang sama. Dan tidak, kita meninggalkan kenikmatan-kenikmatan hidup, ya dinikmati, tetapi bukan untuk kepentingan diri kita. Kita lepaskan supaya kita bisa menjadi tanda kasih Allah bagi orang lain. Kita lepaskan ego kita sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai orang tua, suami, sebagai istri, sebagai anak. Lepaskan ego supaya kita bisa menjadi tanda kasih Allah bagi mereka yang kita cintai. Itulah hidup yang bermakna. Itulah hidup yang dihidupi oleh Musa, oleh Santa Clara, maupun juga Yesus. Melepaskan kemuliaan, melepaskan ego, memilih menjadi tanda kasih Allah bagi dunia. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Bapak Ibu, para saudara sekalian yang terkasih, selamat sore. Selamat sore. Hari ini gereja mengajak kita untuk memperingati Santa Clara, seorang perawan yang hidup pada tahun 1193 sampai dengan 1253 di Assisi. Clara adalah seorang anak dari keluarga bangsawan yang tentu menikmati suasana kebangsawanan itu. Tetapi Clara tidak mau memanfaatkan itu semua. Dia sudah sejak kecil tertarik pada sosok Fransiskus Assisi yang hidup pada masa itu juga. Orang tuanya tidak setuju ketika dia ingin masuk ke biaya. Tapi pada usia 17 tahun, Clara sudah memutuskan bahwa dia akan menjadi seorang biayawati. Dan pada Minggu Palma malam, pada tanggal 18 Maret 1212, Clara memutuskan untuk melarikan diri dari rumahnya karena dia akan dipaksa untuk menikah oleh orang tuanya. Pelarian diri ini sudah disusun sejak lama, didukung juga oleh Fransiskus dari Assisi dan uskup setempat. Sehingga pada akhirnya malam itu juga Clara mendapatkan sebuah kapel di mana dia bergaul untuk menjadi seorang pengikut Santo Fransiskus. Dia mendapatkan pakaian kasar dan kerudungnya yang diberikan oleh Fransiskus, dan bahkan Fransiskus Assisi sendirilah yang memotong rambut tonsura untuk Santa Clara ini. Saudara sekalian, perjuangan Clara tidak sia-sia, karena kemudian adiknya Agnes dan juga ibunya itu kemudian menyusul menjadi bagian dari orang-orang yang mengikuti Santo Fransiskus Assisi. Santa Clara memiliki keistimewaan bahwa dia menghendaki supaya biara di San Damiano yang dipimpinnya itu sungguh-sungguh tidak memiliki harta benda apapun. Jadi kemiskinan yang total. Bahkan dia memilih bahwa biara San Damiano ini kemudian menjadi tempat yang tertutup sama sekali, tempat pingitan, yang memang sampai sekarang masih dilanjutkan. Biara ini biara kontemplatif penuh. Ketika akhirnya Clara juga mengalami masa sakit, dia sudah mulai menyusun aturan untuk biaranya, karena sudah semakin banyak anggotanya tersebar kemana-mana. Pada tahun 1251 ketika dia masih dalam penderitaan sakitnya, Santa Clara sudah menyelesaikan anggaran dasar untuk kongregasinya atau tarekatnya ini. Kemudian pada tahun 1252 di tengah sakit kerasnya, Paus Innocentius IV pada tanggal 9 Agustus 1253, jadi 1 tahun sakit, kemudian 1253, Innocentius keempat menjumpai Santa Clara di Perugia, tempat dia tinggal. Pada tanggal 9 Agustus itulah anggaran dasar kongregasinya disetujui secara lisan oleh Paus Innocentius yang keempat. Tetapi penandatanganan aturan itu peresmiannya sungguh secara resmi dilakukan pada tanggal 10 Agustus pada peringatan itu Santo Laurentius. Pada tanggal 11 Agustus, 1 hari kemudian, Santa Clara dipanggil Tuhan dengan meninggalkan warisan yang luar biasa, yaitu aturan kebiayaannya. Santa Clara juga dikenal dengan banyak mukjizat, di antaranya dalam mukjizat tanda salib, di mana kalau Santa Clara memberikan tanda salib kepada orang yang sakit itu pun disembuhkan. Saudara sekalian, begitu luar biasa kasih Allah melalui Santa Clara ini, melepaskan kesempatan untuk menikmati banyak hal, memilih meninggalkan tanda kasih Allah. Hari ini kita melihat bagaimana para tokoh yang dikisahkan dalam bacaan pertama maupun Santa Clara yang kita peringati memilih cara hidup sesuatu yang berbeda, melepaskan kesempatan untuk menikmati hidup dalam kemewahan, dalam keistimewaan,
dan memilih hidup menjadi tanda kasih Allah bagi orang lain. Musa, tokoh perjanjian lama, tadi dikatakan di sana, ini adalah kisah tentang masa akhir atau saat kematian Musa. Musa sampai akhir hidupnya itu, dia memiliki badan yang sehat. Paling tidak di sana dikatakan itu Musa itu tidak kemudian kehilangan pendengarannya. Dia juga tidak pernah mengalami tuli dan sebagainya. Ini artinya katakan 120 tahun usianya ketika dia meninggal, matanya belum kabul dan kekuatannya belum hilang. Tetapi ketika tiba saatnya dia harus pulang, mati itu, Musa tidak kemudian merengek minta supaya Tuhan memperpanjang usianya supaya bisa menikmati kebugaran tubuhnya. Nah, Musa tetap dengan ikhlas. Dan lihat bagaimana Musa lebih ikhlas lagi. Dia yang bersusah payah itu memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir sana. Musa itu kan di Mesir sana sudah menjadi anak angkatnya putri Fir'aun. Tentu menikmati kemuliaan, gampang fasilitas. Tetapi Musa memilih meninggalkan itu untuk menjadi tanda kasih Allah kepada bangsa Israel dengan memimpin mereka meninggalkan tanah perbudakan. Kalau mau Musa bisa tinggal di sana dengan segala kemewahan. Tetapi Musa tidak. Dia memilih tugas menjadi tanda kasih Allah bagi bangsa Israel. Di padang gurun, Musa itu kalau mau mutung itu ya gampang banget. Ada banyak alasan. Bagaimana itu orang Israel tidak membuat dia sakit hati? Sudah dipimpin keluar dari Mesir, tiba-tiba di padang gurun karena kurang makan, kurang minum, kurang daging, lalu protes. Dan omongan orang Israel itu nyelekit, lebih baik kami mati di Mesir sambil nyanding daging, makan daging, daripada kami mati kelaparan di sini. Itu Musa itu pasti sakit hati itu. Tapi dia berjuang untuk tetap melaksanakan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hidupnya. Dia berjuang 40 tahun di padang gurun bukan hal yang mudah bagi Musa memimpin bangsa Israel yang rewelnya minta ampun. Tapi dia jalankan itu. Sudah itu sampai dekat ke Kanaan. Ini di atas Bukit Nebo, Gunungan Nebo. Musa dibawa oleh Allah itu naik ke atas gunung. Dengan mata yang tidak buram itu, matanya tidak kabur itu, dia disuruh oleh Allah, lihat itu. Itu loh tanah Kanaan itu loh. Itu. Yang dulu dijanjikan kamu akan dapat rumah tanpa bangun, sudah ada isinya, nah itu. Tidak usah gawe sumur, usah no banyune, nah itu. Tidak usah menanam macam-macam, sudah ada, nah itu di sana itu. Musa melihat, Allah kemudian mengatakan, tapi kamu tidak akan masuk sana. Lo sudah capek-capek, tapi dia tidak bisa masuk, tidak bisa menikmati itu. Tentu bisa jadi secara manusiawi Musa akan kecewa. Tetapi Musa dengan ikhlas melepaskan itu semua, dia rela mati demi menjadi tanda kasih Allah bagi bangsa Israel. Ini yang tadi saya katakan, berani melepaskan kesempatan, kenikmatan, fasilitas dilepas untuk bisa menjadi tanda kasih Allah bagi sesama. Itu Musa. Pada masa selanjutnya, Yesus itu jelas tanda kasih Allah, meninggalkan kemuliaan surga, menjadi manusia, bahkan mati disalib untuk keselamatan manusia, demi ketaatannya pada Allah dan cinta kepada manusia. Ini sudah jelas. Lalu yang kita peringati Santa Clara ini, lalu dia seorang bangsawan, sudah menikmati kebangsawanannya itu dididik dengan cara bangsawan, mau dinikahkan dengan bangsawan lagi, dia pilih tinggalkan itu, lalu dia melarikan dirinya untuk menjadi seorang biarawati dengan segala keterbatasan dan dia memilih untuk menjadi miskin. Dia yang tidak punya harta benda, yang dapat hidupnya itu hanya dapat dari mengemis. Ya, itu sesuatu yang tidak mudah. Tapi itulah pilihan. Kenapa Santa Clara memilih ini? Karena dia kagum pada Santo Fransiskus yang mau juga menjadi tanda kasih Allah kepada manusia pada zaman itu, pada abad ke-13 itu, awal abad ke-13 itu. Dengan mukjizat-mukjizatnya, salah satunya mukjizat tanda salib yang tadi saya katakan, Clara menghadirkan tanda kasih Allah bagi manusia. Ada lagi mukjizat penggandaan roti
Ada lagi mukjizat penggandaan minyak yang dialami oleh anggota biayanya. Ketika banyak makanan habis, minyak habis, padahal masih harus ngurusi orang-orang yang sakit di situ, Allah bertindak memakai Santa Clara sebagai tanda kasih Allah bagi manusia. Dan saudara sekalian, hari ini saya mendapat berita siang tadi jam 1:30 itu kakak sepupu meninggal dunia. Sepupu saya itu sebetulnya jumlahnya kalau tidak salah 6. Sekarang tinggal 2 yang masih hidup. Yang lain pada rontok satu-satu. Berarti semakin mendekat saya itu nanti. Nah, ini kakak sepupu ini 4 bersaudara. Yang nomor 2, nomor 1 meninggal Juni tahun lalu, 21 Juni tahun lalu. Ini yang kedua. Dia tidak menikah. Salah satu hal yang mengesan bagi saya adalah ketika dia lulus SMA, dia memilih langsung melamar bekerja sebagai perawat di rumah sakit di Immanuel Kelampok. Kenapa? Karena dia melihat kemampuan ekonomi keluarga dan dia berpikir tidak mungkin orang tuanya menyekolahkan semua anaknya yang 4 itu. Dia memilih untuk bekerja begitu lulus SMA, dia bekerja. Sampai akhirnya pensiun beberapa tahun yang lalu. Dia tidak menikah. Tetapi dengan itulah justru sebetulnya dia menjadi tanda kasih Allah bagi keluarga. Ibunya masih hidup usia 94 kalau tidak salah. Dia merawat ibunya menjadi tanda kasih Allah bagi sang ibu. Dengan yang dia punya gajinya sebagai perawat, dia ngopeni ponaan-ponaan menjadi tanda kasih Allah bagi orang lain. Dia bisa hidup mewah, tapi dia tidak menginginkan itu. Maka para saudara sekalian yang terkasih, keteladanan Musa, keteladanan Yesus, keteladanan Santa Clara bukan sesuatu yang mustahil bagi kita di zaman ini. Kalau kita mau, kita berani meninggalkan, menyerahkan banyak hal kenikmatan-kenikmatan dan kita bisa memilih untuk menjadi tanda kasih Allah bagi orang lain. Sebaliknya, kalau kita terlalu pelit, ini kita maunya menikmati hidup ini untuk diri kita sendiri, tapi kita lupa bahwa kehadiran kita mestinya menjadi tanda kasih Allah untuk orang lain. Santa Clara meninggal dunia, dia menjadi tanda kasih Allah. Dia meninggal dunia setelah 1 hari setelah anggaran dasar untuk kongregasi tarekatnya itu disetujui Paus. Dia tidak meninggalkan banyak hal, tetapi aturan-aturan kebiayaan yang dipertahankan, yang dihidupi sampai saat ini, itulah tanda kasih Allah bagi teman-temannya di biayanya itu. Saudara sekalian yang terkasih, kita hidup di zaman ini, tapi kita masih punya undangan yang sama. Dan tidak kita meninggalkan kenikmatan-kenikmatan hidup, ya dinikmati, tetapi bukan untuk kepentingan diri kita. Kita lepaskan supaya kita bisa menjadi tanda kasih Allah bagi orang lain. Kita lepaskan ego kita. Kita sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai orang tua, suami, sebagai istri, sebagai anak, lepaskan ego supaya kita bisa menjadi tanda kasih Allah bagi mereka yang kita cintai. Itulah hidup yang bermakna, itulah hidup yang dihidupi oleh Musa, oleh Santa Clara maupun juga Yesus. Melepaskan kemuliaan, melepaskan ego, memilih menjadi tanda kasih Allah bagi dunia. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Allah yang Maha Kuasa berkenan melindungi, membimbing, dan memberkati kita, keluarga kita, dan semua orang yang berkehendak baik, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, pergilah, perayaan syukur kita sudah selesai. Syukur kepada Allah.